Selamat pagi Pak Made. Selamat pagi Pak Wawan. Gimana kabarnya nih? Baik. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Made. Oh iya Pak Made, besok mau memberikan coaching dengan model cerita ya? Iya betul Pak. Praktik coaching dengan model kita yang akan saya laksanakan Pak. Oh iya Pak. Namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu terkait besok. Saya mau tahu dari Bapak selaku coach, kira-kira target apa yang akan Bapak capai pada praktik coaching nanti? Mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya Pak dalam coaching tersebut. Ini diantaranya satu, ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching sendiri, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching dan komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditarikan oleh coaching. Oh gitu. Lalu bagaimana kompetensi coaching apa yang Anda Bapak kembangkan? Yang tidak saya kembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coaching sendiri hadapi. Jadi, saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atas masalah dia sendiri. Bagaimana dari kompetensi Bapak sendiri yang ingin diamati? Yang pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetisi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mampu memberdayakan coaching itu sendiri. Bagus, Pak Made. Sangat bagus. Kompetensi yang ingin dicapai baik untuk coach maupun untuk coaching. Lalu indikator pencapaian yang ingin diraih apa bagaimana? Jadi indikator pencapaian yang akan saya gunakan yaitu atau raih dengan cara coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Terima kasih doanya Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik, Pak. John. Baik. Boleh duduk Pak ya? Ya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Made, cuman saya ada yang saya pikirkan ini terkait dengan masalah saya di kelas. Gitu ya. Kalau saya perhatikan dari tadi, Bapak terlihat murung ya dan nampak kesal. Ada apa ya Pak? Nah itu dia Pak, dari kemarin, seminggu kemarin malahan Pak, saya pikirkan terus nih dengan kelas yang saya pegang, karena beberapa siswa tidak fokus dalam pembelajaran Pak, padahal sudah beberapa metode sudah saya pakai di pembelajaran ini, cuman itu sudah anak ini masih saja dengan sikapnya yang tidak mau fokus dan belum bisa konsentrasi di pembelajaran saya Pak. Oh begitu Pak ya. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Pak? Nah itu dia Pak, kira-kira Bapak ada waktu enggak? Saya mau curhat nih Pak. Bisa sekali, kebetulan waktu saya ini kosong Pak. Mari kita ke ruangan saya Pak. Iya Pak, terima kasih. Di sini saja Pak. Oh iya. Kebetulan enak di sini. Di tempat hijau ya? Oh iya Pak, sambil udara segar Pak. Nah begini Pak. Ya. Jadi beberapa bulan saya cerita jadinya nih Pak. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi sudah beberapa bulan ini saya pegang kelas 3 ya. Kelas 4 Pak, mohon maaf. Kemarin kelas 3. Jadi saya cari informasi di guru sebelumnya bahwa kelas 3 ini memang sulit sekali diatur Pak. Nah setelah saya pegang kelas ini di kelas 4 memang betul kelas ini sulit sekali diatur, malahan tidak mau menerima pembelajaran dengan baik. Nah itu yang membuat saya bingung Pak di kelas. Lalu bagaimana Pak
ceritakan lebih lanjut. Nah itu dia Pak. Jadi setelah saya amati beberapa minggu ini, kayaknya kelas ini memang kelas yang kurang kondusif. Kenapa saya bilang begitu Pak? Ketika saya melakukan pengajaran di kelas ini, hampir setiap hari anak-anak itu kadang diskusi sendiri Pak. Oh gitu ya. Tidak mau fokus dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Nah, itu yang buat saya pusing Pak. Pasti sih begitu. Dimanapun namanya SD ya Pak ya. Ya, Pasti Pak. ada yang terfokus karena tergantung dari umur mereka. Ya. Jadi menurut Bapak curhat sekarang judulnya tujuannya untuk apa nih? Nah itu dia Pak, mudah-mudahan dengan bertemu dengan Bapak ini saya mendapatkan solusi dengan masalah yang saya hadapi Pak. Itu harapan saya Pak. Ya Pak, mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini atau percakapan ini dapat menemukan solusi ya Pak ya, Iya, Pak. yang terbaik untuk permasalahan yang Bapak hadapi. Iya Pak. Terus Iya Pak. Dari kemarin terus terang saya Pak ya, kepikiran terus ya dengan kelas saya yang saya pegang ini. Kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas seolah-olah tidak mau menerima pengajaran dari saya Pak. Itu yang membuat saya bingung sekali Pak. nah, kalau menurut Bapak seperti itu, kira-kira apa hambatan Bapak untuk membuat siswa tersebut jadi bisa menerima pembelajaran yang Bapak dengan baik? Ya kalau saya pikir mungkin metode pembelajaran saya mungkin yang kurang menarik Pak, kurang variatif. Mungkin itu sebabnya ya, sehingga anak-anak ini tidak fokus dengan pengajaran yang saya ajarkan di kelas, lebih asik malah diskusi sendiri di kelas. Begitu ya, kemungkinan ya Pak ya. Ya, Kalau kemungkinan. seperti itu menurut Bapak harus bagaimana? Ya saya mungkin akan bisa mengubah metode pembelajaran saya di kelas yang lebih variatif dan inovatif, sehingga anak-anak yang kurang konsentrasi, yang sering diskusi mungkin bisa berubah nantinya dengan metode pembelajaran yang saya terapkan. Seperti itu Pak. Luar biasa. Lalu menurut Bapak perubahan-perubahan apa saja yang akan Bapak tempuh dalam pengajaran yang akan Bapak akan ajari? Ya, makasih Pak. Jadi yang saya akan coba lakukan adalah menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran Pak, dengan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk mereka, sehingga nanti mereka bisa fokus di dalam pembelajaran yang saya ajarkan Pak. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10 berapa skalanya dari 1 sampai 10 dari pengajaran yang Bapak metode lakukan? Ya karena ini awal Pak ya, mungkin saya tidak berani skala tinggi. Mungkin karena ini awal, mungkin saya bisa berani 6 atau 7 lah Pak targetnya. Menurut Bapak metode dan model pembelajaran yang apa yang dicoba yang cocok atau menarik atau spesifik yang menurut Bapak lakukan? Kira-kiranya yang spesifik metode apa? Ya karena yang saya lihat di kelas itu Pak, anak-anak ini kan senangnya ngobrol Pak ya, pengennya diskusi Pak. Jadi saya coba sesuaikan metode pembelajaran saya dengan metode diskusi atau permainan ya, dan bermain peran pada model pembelajaran discovery learning dan metode demonstrasi juga, tugas proyek dan kunjung karya pada model pembelajaran PBL Pak. Itu yang akan saya lakukan. Kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa ya rencananya Pak? Ya, karena ini terkait dengan perkembangan zaman juga Pak ya, di mana anak-anak hampir semua punya HP dan hampir semua senang main HP, dan saya lihat anak-anak ini trennya sekarang main TikTok Pak. Iya. Ya, sehingga mungkin saya akan mencoba dengan sarana TikTok atau Reel Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran. Nah, untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sebelumnya saya sudah buat Pak. Dan untuk tugas proyek dan kunjung karya bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecil, nanti
sesama kelompok saling mengunjungi stan masing-masing Pak. Luar biasa, berarti Bapak modelnya model modern ya, sesuai dengan situasi sekarang ya Bapak. Iya Pak. Luar biasa itu Pak Jun. Makasih Pak. Siapa yang bisa dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut Pak? Nah, karena kita menggunakan kurikulum Merdeka Pak, di mana kita dituntut pembelajaran itu harus berfokus pada anak ya. Yang saya dilibatkan paling utama adalah anak Pak. Sendiri ya? Iya Pak. Pertama karena dia adalah aset ya Pak ya? Iya Pak. Betul gitu. Biasa. Lalu kira-kira berapa lama target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik sebagaimana evaluasi yang Bapak lakukan? Nah, karena sekali lagi karena ini awal Pak, jadi saya tidak mau menarget secepat mungkin. Mungkin paling cepat ya, paling cepat 2 minggu lah, paling lama 4 minggu lah Pak, baru akan kelihatan hasilnya. Jadi dengan metode itu luar biasa, mungkin cepat ya Pak ya? Ya mudah-mudahan Pak. Bagus sekali itu, memang harus seperti itu Pak. Sepertinya Bapak sudah menemukan ya solusinya dari tadi hingga sekarang ini. Ya Pak. Luar biasa. Semoga bisa dalam pembelajaran nanti berjalan dengan baik Pak ya. Ya, dengan terima kasih. metode yang Bapak akan rencanakan. Ya mudah-mudahan Pak. Nah ini Pak, dari tadi saya ngobrol dengan Bapak, kayaknya saya sudah menemukan solusinya Pak. Saya sudah tidak pusing linglung kayak kemarin lagi Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sarankan ini bisa berjalan dengan baik sehingga nanti di kelas bisa pembelajaran bisa belajar dengan baik juga Pak. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak. Ya, Pak. Ini sebagai pengalaman saya ya, dan Bapak ciri-ciri yang luar biasa ya. Begitu luas pemikirannya dan apapun yang yang dihadapi refleks menghadapinya, luar biasa itu. Lanjutkan dengan semangat Pak Jun. Makasih Pak. Kalau begitu Pak, saya pamit, ada acara Pak, boleh? Terima kasih Pak ya. Iya Pak. Makasih Pak. Ayo Pak. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baiklah Pak Madi, tadi setelah Bapak lakukan coaching, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak tetapkan ketika Bapak tadi percakapan pra coaching kita sebelumnya? Baik, terima kasih Pak Wawan. Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Kuci itu, sehingga saya bisa menangkap kata pemantik atau kata kunci dari pernyataan dari Kuci tersebut. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika tadi Bapak melakukan coaching? Dengan sangat diperbolehkan. Ya, terima kasih Pak. Menurut saya, secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Bapak dapat menangkap kata kunci dari pernyataan kunci, sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Bapak, kompetensi apa yang kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan untuk kedepannya? Tentunya saya ingin belajar berlatih lagi dalam membuat pertanyaan berbobot dan berlatih dalam memberdayakan kucing itu sendiri. Baik. Untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Kira-kira 2-3 minggu lagi Pak. Baik, 2 minggu, mungkin tidak 1 bulan ya? Ya Pak. Siap. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi bulan depan Pak. Terima kasih, Selamat Pak. pagi. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.